kita bicara tentang jenis data. Jadi ada, tadi di depan sekali saya bicara tentang data kuantitatif dan kualitatif, discrete dan continue. Kita mulai dulu dari yang kuantitatif dibandingkan dengan yang kualitatif. Data kuantitatif atau data angka atau numerik adalah data yang berbentuk angka, bisa diukur, bisa dihitung. Biasanya digunakan untuk analisis statistik seperti rata-rata, grafik, prediksi, dan lain-lain. Contoh dalam industri teknologi ya, untuk Netflix data kuantitatif mencakup durasi pengguna menonton satu film, misalnya 120 menit. Berapa kali tombol pause ditekan ya. Yang lain lagi adalah jumlah film yang ditonton dalam seminggu. Nah, tiga itu berkaitan erat sekali dengan Netflix. Untuk Tokopedia, misalnya yang dilihat adalah nilai transaksi pengguna. Contohnya Rp150.000. Itu nilai itu tuh yang disebut data angka atau numerik. Yang kedua adalah jumlah produk yang dibeli dalam sekali check out. Misalnya 3 produk. Itu semua adalah contoh-contoh data angka atau data numerik. Data yang kedua sifatnya adalah kualitatif atau dengan kata lain adalah data kategori. Data ini adalah data yang berbentuk kategori atau label, jadi bukan angka. Bentuk visualnya bisa angka, ya, tapi angka itu tidak menunjukkan nilai lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan angka yang lain. Biasanya digunakan untuk mengelompokkan data, misalnya berdasarkan jenis, tipe, atau sentimen. Atau contohnya kalau di kita ini adalah nomor punggung pemain sepak bola. Ya, ada nomor punggung 1, ada nomor punggung 10, tapi bukan berarti yang punya nomor punggung 10 itu 10 kali lebih bagus dari yang nomor punggung 1. Nah, itu menunjukkan bahwa bentuknya bisa angka 1 atau 10, tapi sifatnya membedakan saja kategori 1, kategori 10, tidak menunjukkan besaran. Contoh dalam industri teknologi, untuk di Spotify, genre musik yang sering diputar, misalnya pop, jazz, dangdut. Tidak berarti misalnya pop lebih bagus dari jazz atau dangdut gitu, hanya karena pop disebutkan pertama. Ya, ini berbeda saja. Yang kedua, bahasa lagu yang disukai, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Korea. Ya. Sekali lagi, tidak ada ranking. Hanya bahasa Indonesia berbeda dari bahasa Inggris dan berbeda dari bahasa Korea. Di Gojek, contoh data kategori adalah jenis layanan yang paling sering dipakai. Misalnya GoRide, GoCar, GoFood. Itu berbeda-beda. Kemudian yang lain adalah ulasan pengguna terhadap driver. Misalnya apa? Ramah, terlambat, profesional. Itu ada label-label atau kategori-kategori yang membedakan yang satu dengan yang lain. Ya, tapi itu semuanya adalah bentuk data. Kita lanjut, kita akan bicara tentang dua jenis data yang lain, yaitu data discrete dan data continue, atau istilahnya continuum. Data discrete atau terhitung adalah data numerik yang hanya bisa memiliki nilai bulat tertentu dan diperoleh dari proses menghitung atau counting. Kita bisa menghitungnya satu persatu, misalnya jumlah orang, jumlah item atau barang, atau jumlah klik ya. Contoh penggunaannya, yang pertama adalah jumlah orang yang login ke aplikasi Tokopedia, misalnya 1.200 pengguna. Kedua, jumlah produk dalam keranjang belanja Shopee, misalnya 3 item. Ketiga, jumlah ulasan bintang pada sebuah produk di Bukalapak, misalnya 65 review. Data ini tidak bisa berupa pecahan, makanya tidak ada 2,5 pengguna atau 3,7 barang. Sifatnya semuanya bulat. Itu berbeda dengan yang namanya data continue atau terukur, continuum ya, berlanjut. Data continue adalah data numerik yang bisa memiliki nilai pecahan atau desimal dan diperoleh dari pengukuran. Bedanya ya, kalau data discrete adalah penghitungan atau dicacah, sementara dalam data continue itu berdasarkan proses pengukuran atau measuring. Nilainya bisa sangat bervariasi dan mencakup semua angka dalam rentang tertentu. Misalnya, lama waktu pengguna nonton video di YouTube, misalnya 12,5 menit. Yang lain, jarak pengiriman makanan oleh GrabFood, misalnya 5,8 km. Yang lain lagi, waktu loading halaman Traveloka, misalnya 3,2 detik. Data continue bisa memiliki angka desimal karena biasanya dihasilkan dari proses pengukuran seperti waktu, jarak, suhu yang semuanya menggunakan alat ukur. Kita sampai di kesimpulan. Statistik dan probabilitas adalah dasar penting dalam data science dan industri teknologi. Statistik membantu kita mengolah dan memahami data, sedangkan probabilitas memungkinkan kita membuat prediksi dalam ketidakpastian. Keduanya digunakan untuk menganalisis performa layanan, perilaku pengguna, serta pengambilan keputusan berbasis data. Jenis data seperti kuantitatif atau angka dan kualitatif atau kategori. Kemudian ada jenis data discrete, terhitung atau dicacah tadi ya, cacahan, dan data continue yang terukur dan berkelanjutan. Kita juga perlu paham
ya, karena jenis data mempengaruhi cara untuk menganalisis. Dengan memahami konsep ini, mahasiswa dapat mengaplikasikan data secara lebih tepat dan akurat di berbagai bidang teknologi. Tugas latihan: pilih salah satu aplikasi digital yang kamu kenal, misalnya Gojek, Tokopedia, Shopee, atau Ruang Guru. Lalu jelaskan secara singkat bagaimana aplikasi tersebut menggunakan data statistik dan probabilitas dalam menjalankan layanannya. Sebutkan jenis data yang digunakan, ya, apakah kuantitatif atau kualitatif, discrete atau continue. Lalu berikan satu contoh analisis statistik sederhana, misalnya rata-rata transaksi harian atau peningkatan pengguna saat promo. Dan satu contoh prediksi probabilitas, misalnya kemungkinan pengguna akan membeli produk tertentu. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.